Halo, kembali lagi bersama aku di Muse Corner. Hai guys, jadi udah lama banget ya aku nggak bikin video sharing-sharing tentang perkuliahan, tapi yang ada malah bikin vlog keseharian aku, vlog buka bersama bareng teman-teman aku, vlog di laboratorium. Jadi maaf banget yang udah nungguin video aku dari lama tentang sharing-sharing perkuliahan, tapi ternyata aku nggak bikin video. Dan sekarang aku pulang kampung karena masih libur lebaran. Jadi aku berniat untuk sharing-sharing seputar perkuliahan. Jadi tonton terus video aku sampai habis, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Nah, jadi di video kali ini aku akan khusus bikin video tentang nilai UTBK aku dan cerita seputar ya 3 tahun yang lalu ketika aku menjalani UTBK tahun 2019. Nah, jadi pas waktu UTBK di angkatan tahun aku yakni 2019 itu kan pertama kali diadakan UTBK itu yang pertama kali diadakan UTBK, sedangkan yang sebelum-sebelumnya itu namanya masih SBMPTN, dan kayaknya itu online pertama kali ya kalau nggak salah, diadakan 2 kali kan. Aku dulu itu UTBK-nya di 2 tempat yang berbeda. Jadi UTBK yang pertama aku itu di UGM dan UTBK aku yang kedua itu di Uinsa. Nah, kan aku di Jawa Timur. Kenapa sih Kak kok jauh-jauh ke Jogja? Apakah ada ketentuan khusus? Untuk lokasinya itu nggak dibatasi. Jadi kita bebas mau pilih UTBK ujian di mana, di Jogja atau di Jawa Tengah, di Jawa Timur, terserah. Nah, aku dulu itu karena pengen UGM, jadi aku nyoba UTBK yang pertama di UGM. Yang kedua itu alasan aku untuk UTBK di Uinsa itu karena memang tuh waktunya mepet banget. Yang pertama kan udah ngerasain nih yang di UGM, ya udahlah yang kedua yang deket-deket aja. Jadi akhirnya aku lokasinya di Uinsa seperti itu. Nah, ini bisa jadi tips buat kalian. Barangkali kalian sudah bercita-cita ingin kuliah di universitas tertentu, kalian bisa UTBK di tempat universitas yang kalian inginkan. Kan hitung-hitung buat nambah motivasi ya, biar bisa tahu, oh ini loh lokasi universitas tujuan aku, universitas impian aku kayak gimana. Terus kita itu bisa tahu vibes-nya universitas impian kita kayak gimana. Jadi aku dulu kan memang pingin UGM ya awalnya. Jadi aku dulu itu ya udahlah itu menambah motivasi. Jadi UTBK di sana aja. Akhirnya aku dulu UTBK di UGM, terus sempet jalan-jalan setelah UTBK dan melihat fakultas-fakultas yang ada di UGM, terus yang aku inginkan, yang aku impikan itu gimana tempatnya. Nah, jadi di situ aku semakin termotivasi buat masuk ke sana. Sekarang aku mau spill nilai UTBK aku berapa sih. Jadi aku dulu itu kan yang tahun aku yang 2019 aku nggak tahu, aku belum buka-buka yang sistemnya UTBK sekarang itu gimana. Tapi kalau di tahun angkatan aku itu kan ada dua jenis, yakni TPS dan TKA. Kalau TPS ini isinya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian TPA. Sedangkan yang TKA ini isinya matematika, biologi, kimia, sama fisika. Nah, tapi aku nggak tahu yang tahun sekarang gimana. Mungkin kalian bisa komen di kolom komentar gimana sekarang yang aturan tahun 2022. Kan dulu aku ada 2 jenis itu kan, dan itu per poin ada 4 yang sudah aku sebutin tadi. Jadi pas waktu nilainya keluar itu juga ada rincian nilainya tiap poin. Nah, terus yang aku dapetin itu guys, nilainya itu nilai yang UTBK pertama itu 600 ke atas, tapi nggak sampai 650. Sedangkan yang UTBK kedua aku nilainya turun, nilai rata-ratanya itu nggak sampai 600, cuma 500 lebih
500, sepertinya hampir 600 tapi nggak sampai 600. Dan itu aku agak sedih sih guys, soalnya kan seharusnya UTBK yang kedua itu kan tuh lebih baik, lebih tinggi nilainya, tapi yang aku malah turun nilaiku. Penyebab aku kenapa sih nilainya kok bisa turun? Jadi dulu itu ya guys, aku itu ngikutin semua tes tulis, semua tes mandiri dari universitas, dari UI sama UGM aja sih. Jadi aku dulu itu kan ngikut UTBK 2 kali, kemudian ngikut UTUL sama SIMA UI. Kalian tahu sendiri ya, kalau aku itu kan bolak-balik gitu kan, bolak-balik dari rumah aku terus ke Jogja, terus balik lagi ke Surabaya, dan itu membutuhkan tenaga yang sangat ekstra guys. Dan di situ nggak hanya tenaga sih, tapi juga beban pikiran aku. Ya kan aku cuma mikirin nilai aku gimana, terus kalau nggak diterima gimana, kalau nilai UTBK-nya jelek gimana. Dan itu udah pikiran udah macem-macem. Tapi dan belajarnya itu udah mulai capek gitu loh. Jadi ya pas hari H UTBK kedua itu aku baru aja sembuh. Jadi belum terlalu pulih dan belum terlalu fit. Akhirnya yaitu nilainya jadi turun. Mungkin karena itu ya, dan juga kan aku sakit, itu kan nggak bisa belajar sama sekali, jadinya ya nilainya jadi berkurang. Jadi jangan dicontoh guys, pokoknya kalian tuh harus siapin mental yang kuat dan tubuh yang kuat buat berjuang di SBM maupun ujian mandiri. Ngomong-ngomong soal nilai UTBK kan udah aku sebutin tadi, yaitu 600 lebih, sama yang kedua itu 500 lebih. Rinciannya gimana? Nah itu rinciannya maaf banget aku lupa ada di mana filenya, karena kan udah 3 tahun yang lalu. Jadi aku belum sempat nyari, jadi belum tahu belum ketemu nih nilainya gimana. Pokoknya itu kan rata-ratanya 600 lebih sama 500 lebih. Jadi ya nggak jauh dari itulah. Pokoknya yang aku inget itu di UTBK pertama itu nilai aku rata. Jadi rata-rata itu 500 ke atas dan 600. Jadi kan rata-ratanya jadi 600-an lebih kan. Sedangkan yang UTBK kedua aku itu nggak rata guys. Jadi nilai biologinya itu bagus, 700 sekian. Sedangkan anjloknya itu di fisika aku. Bayangin, fisika aku nilai aku sampai 400. Padahal di UTBK pertama itu nilainya rata antara 500-600 gitu. Nggak ada yang di atas banget, juga nggak ada yang down banget. Tapi yang UTBK kedua ini perbedaannya sangat jauh. Jadi aku dulu sempat nyesel sih, ya Allah ini loh biologi nilaiku bagus 700, tapi kok sayang fisikaku nilainya 400, jadi kan nilainya turun. Harusnya kan kalau biologinya naik, harusnya kan naik gitu ya kalau fisikanya bagus, tapi sayangnya fisikanya buruk, akhirnya menurunkan rata-rata nilai UTBK aku. Jadi seperti itulah cerita nilai dari UTBK aku. Mungkin dari kalian ada yang penasaran nih, gimana sih kak kalau mau masuk farmasi ataupun Universitas Jember, aku harus dapat nilai UTBK berapa? Jadi guys, dulu waktu jadi maba itu aku sempet ya sharing-sharing gitu kan ke teman-teman aku, nilai kamu berapa, nilai UTBK-nya berapa. Nah meskipun nggak secara langsung bilang 500 sekian, 600 sekian, tapi rata-rata teman-teman aku itu nilainya sekitar 500 lebih dan 600-an. Kebanyakan nilainya 600 dan 500 ke atas. Mungkin kalau 500 ke atas itu masih 560-an ke atas ya mungkin, dan 600-an gitu. Sedangkan kan aku berarti kan yang dimasukkan kan yang nilai UTBK pertama kan, yang UTBK tertinggi. Jadi yang aku masukin yang nilainya 600 itu. Bagi kalian nih yang nilai UTBK-nya 500, mungkin 550 atau 560, jadi kalian jangan
berpatah semangat guys, karena kan teman aku, dari pengalaman teman aku ada juga yang nilainya itu 500, tapi aku nggak tahu 500 berapa, dan dia itu tetap apply di situ di Farmasi UNED dan akhirnya alhamdulillah keterima. Kalian yang merasa nilainya ini pas-pasan atau nilainya nggak sampai 600, tapi kalian itu punya keinginan yang kuat buat masuk di farmasi, jadi kalian nggak usah patah semangat, tetap dicoba aja dengan berbagai pertimbangan. Nah, tapi yang harus kalian perhatiin lagi itu nilai rata-rata nasionalnya gimana. Kalau aku dulu itu kan, aku kan les bimbel kan, dia itu memprediksi kira-kira dengan nilai segini masuk enggak ke universitas ini, jurusan ini. Terus kira-kira dengan teman aku yang nilainya segini masuk enggak di universitas atau jurusan yang dia inginin. Nah, jadi di situ itu diprediksi sama bimbel aku guys. Selain dari bimbel, kalian juga bisa ngikutin dari program-program yang ada di media sosial. Yang ada di IG kan banyak tuh yang mediain prediksi lolos enggaknya di universitas dan jurusan yang kalian mau. Jadi kalian bisa ngikutin semuanya, itu bisa coba-coba kira-kira aku dengan nilai segini masuk atau lolos enggak di jurusan atau di universitas ini gitu. Oh ya, dan satu lagi, selain itu dari LTMPT kan juga ngasih pengumuman kalau dengan nilai segini itu kira-kira nasionalnya berapa ribu anak. Jadi misal nilai yang 500 sampai 600 nilainya ada berapa ribu orang, kemudian yang nilainya 700 ada berapa ratus orang. Nah, jadi dengan rata-rata nasional itu kalian bisa memprediksi kira-kira dengan nilai yang aku dapatkan sekarang bisa lolos nggak di jurusan tertentu yang kalian inginkan. Nah, tapi guys, dari nilai aku tadi jangan dijadikan patokan untuk daftar ke Farmasi UNED ya, karena setiap tahun kan berbeda rata-rata nasionalnya, jadi kita nggak tahu. Misal bisa aja dengan nilai aku yang di tahun 2019 dengan nilai aku yang 600 lebih sedikit itu bisa diterima di Universitas Jember jurusan farmasi, tapi bisa juga di tahun yang berbeda, mungkin di tahun 2020 itu mungkin rata-rata nasionalnya itu meningkat, jadi mungkin dengan nilai yang 600 udah nggak bisa diterima di farmasi, bisa aja meningkat gitu rata-ratanya. Jadi pokoknya intinya kalian harus memperhatikan rata-rata nasionalnya gimana, kemudian kalian kalau bisa nyoba di program, misal di bimbel kalian buat memprediksi kira-kira dengan nilai yang kalian punya itu kalian bisa lolos di jurusan tertentu atau tidak, karena itu sangat membantu sih buat prediksi lolos enggaknya. Mungkin ada pertanyaan juga, kalau misal nilai rinciannya itu ngaruh nggak sih kak di jurusannya, misal di farmasi itu kan tentang kimia-kimia gitu, biologi gitu kan. Nah, terus apakah nilai UTBK yang bagian kimianya harus yang paling bagus, nggak boleh jelek? Nah, jadi di angkatan aku dulu nggak ada aturan seperti itu, bebas. Jadi misal kita mau daftar di farmasi, mau itu nilai kimianya nggak yang paling bagus, misal nilai kamu yang paling bagus itu matematikanya misal 700 atau 800, sedangkan yang kimianya cuma 600 atau 500 lebih. Nah, itu nggak masalah, karena yang dilihat itu rata-ratanya atau hasil akhirnya. Jadi kalian nggak usah khawatir, mungkin yang kalian pas waktu ujiannya lagi nggak hoki, misal kimianya jelek, terus biologinya jelek, tapi rata-ratanya masih bagus karena ketolong dengan mapel lain, kalian nggak usah khawatir. Yang penting dicoba aja dulu dan diperhatikan aja lah lebih. Jadi kalian nggak usah khawatir. Nah, sekian sharing-sharing dari aku tentang nilai UTBK aku dan pengalaman aku selama UTBK di tahun 2019. Semoga dari penjelasan-penjelasan aku tadi dapat lebih meyakinkan kalian atau lebih memberi pencerahan kalian tentang daftar SBMPTN di jurusan ataupun universitas tertentu yang kalian inginkan. Pesan dari aku, jangan patah semangat dan tetap jaga kesehatan yang nomor satu, karena kalian kalau sakit fix kalian nggak bisa belajar dengan maksimal, nggak bisa ngerjain ujian dengan maksimal. Jadi kan
belajar kita yang udah lalu-lalu, mungkin dari 1 tahun yang lalu atau dari masuk SMA bahkan, itu kalian bisa sia-sia karena ujiannya nggak maksimal karena masalah kesehatan. Jadi saran aku yang pertama, jangan lupa jaga kesehatan, berdoa, dan pastinya terus optimis buat mendapatkan nilai yang bagus. Sekian video dari aku, terima kasih yang udah nonton. Kalian bisa komen kira-kira aku mau bikin konten apa lagi seputar UTBK ataupun SBMPTN ataupun perkuliahan. Jangan lupa untuk like, komen,